Sebelum nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali di sini di channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Oke guys, pada kesempatan video kali ini saya hanya ingin berbagi atau bercerita, intinya berbagilah ya, terkait pengalaman saya ngonten selama ini dari awal ngonten sampai sekarang. Dan video ini juga saya harap bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang pemula atau teman-teman yang pemula yang ya sekiranya berniat untuk bikin channel, entah itu channel YouTube, eh, TikTok atau Facebook dan lain sebagainya. Eh, jadi intinya kalau konten itu seperti itu ya. Nah, di sini yang akan saya bahas pengalaman eh, terkait seputar yang saya alami ketika konten, entah itu ide ya, entah itu pencarian ide, entah itu bagaimana situasi kita saat konten, atau ya pokoknya kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengalaman saya di lapangan ketika konten. Oke, teman-teman para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV, yang pertama ya, kita akan lari ke pembahasan ide ya, ide untuk konten. Ide untuk konten sebetulnya dulu saya untuk isi channel ini, saya tadinya ingin berfokus ke bidang edukasi atau vlog gitu ya. Jadi intinya tadinya itu bukan ingin berfokus ya, tapi ingin bikin video-video edukasi lah seputar orang yang memiliki hambatan penglihatan atau memiliki kekurangan dalam penglihatan. Seperti itu, atau bisa disebut juga dengan tunanetra low vision. Nah, tujuan dibuatnya channel ini dulu waktu itu pengen banget gitu ya, pengen banget kalau kita itu bisa memberikan pengetahuan lah ya, intinya untuk orang-orang yang awam terhadap disabilitas agar bisa lebih menghargai disabilitas itu sendiri. Seperti apa gitu kan, apa yang harus dilakukan ketika bertemu dengan disabilitas. Namun ketika melihat di lapangan, kalau saya melihat sih ya di konten-konten di YouTube, di channel orang lain pun ada gitu kan konten tentang edukasi disabilitas ini. Mungkin orang-orang tidak membuka konten edukasi itu, dan akhirnya beberapa orang yang saya lihat tidak tidak ini ya, tidak terlalu menyimak, jadi tidak terlalu tahu, masih tetap awam gitu terhadap disabilitas. Bahkan ya itulah responnya kalau bertemu disabilitas. Nah, tapi itu ya, untuk isi konten awalnya saya pengen bisa seperti itu dan bisa mengedukasi mereka lewat vlog gitu kan. Jadi untuk pencarian ide sih kalau menurut saya eh, itu dari situ pernah ya, karena teman-teman bisa lihat sendiri di video saya yang paling bawah ada tentang edukasi yang sudah saya buat seperti itu, tentang edukasi tentang tunanetra kalau nggak salah. Jadi intinya sudah ada lah video edukasi di sini. Nah, untuk ide sendiri teman-teman, saya sebetulnya agak susah dan kesusahan juga, agak kesusahan gitu, kadang enggak gitu kan, untuk membuat ide untuk konten seperti itu ya. Untuk membuat ide untuk konten selanjutnya kita bikin video apa. Nah, pengalaman saya pernah juga saya buat video tentang keseharian ketika saya sedang mengamen seperti itu. Tapi berhubung saya takut orang-orang menyalahpahami tentang perjuangan kita tentang konten. Jadi intinya gini teman-teman ya. Kalau menurut saya
orang yang baru pertama kali ngonten atau memang dia ngonten itu tidak apa ya, bisa dikatakan belum sukses lah intinya. Karena banyak sekali teman-teman dari orang-orang yang saya temui itu mereka lebih ke mengira bahwa menjadi konten kreator itu cepat sekali monetisasinya atau kita mendapatkan monetisasi itu cepat. Jadi ketika kita suka ngonten terus mereka tidak tahu kita itu ngontennya jarang atau sering ngonten, itu mereka malah beranggapan bahwa kita itu sudah monetisasi seperti itu ya. Jadi intinya channel kita itu sudah dimonetisasi gitu kan oleh YouTube seperti itu. Padahal belum seperti itu ya. Nah, dari situ saya menghentikan lah apa namanya, karena saya tidak ingin orang beranggapan berlebihan, karena jujur saat ini saya masih masih mengamen dan saat mencari rezeki pun masih di situ ya, masih mengandalkan dari hasil mengamen. Jadi sebetulnya kalau semisalkan saya melihat potensi ide atau bahan untuk konten dari keseharian saya pun selalu ada teman-teman. Entah itu dibikin video vlog atau dibikin video keseharian, itu ada teman-teman. Namun karena satu kekhawatiran saya, khawatir akan diberikan tanggapan berlebih oleh orang-orang yang memang berpikirnya sedikit mau berpikir, tapi mereka tidak tahu prosesnya seperti apa. Itu saya lebih takut itu ya, lebih takut dilebih-lebihkan. Lebih takut kalau mereka menganggap bahwa channel saya ini atau akun sosial media saya ini sudah monet seperti itu. Padahal belum monet, itu ya. Nah, itu ya untuk dari ide saya waktu itu susah nggak susah ya untuk mencari ide konten, karena jujur kalau dari menurut saya apapun kontennya atau apapun bahan kontennya, ketika kita bisa mengemasnya atau kita bisa mengolahnya menjadi konten, itu menurut saya sangat bagus ya. Entah itu video vlog atau keseharian bisa dijadikan konten asal kita bisa mengemasnya seperti itu. Jadi buat teman-teman para subscriber, para penonton channel YouTube Zam Zam Zainuddin Channel TV, saya pernah tuh membuat video tentang keseharian saya ketika saya di jalan gitu kan. Tapi itu ya tadi yang saya takutkan, tanggapan orang-orang yang berlebihan. Oke, itu untuk ide ya, untuk ide konten. Jadi intinya untuk ide konten, kesimpulannya saya tidak terlalu susah karena terkadang selalu ada bahan konten sebetulnya kalau misalkan saya lagi di luar seperti itu. Entah itu konten tentang ngevlog, entah itu konten tentang keseharian atau pembahasan seperti ini suka ada ya. Tapi kalau pembahasan seperti ini yang saya rasakan itu sulit karena kita harus memikirkan dulu apa yang mau dibahas atau kita bikin riset dulu atau bikin penelitian dulu. Apakah apa yang akan kita bahas di video kita itu sudah pas atau belum. Jadi intinya supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dari pada audiens. Jadi ketika kita menyampaikan ya, ketika kita menyampaikan suatu penyampaian agar si audiens itu paham dengan apa yang kita sampaikan dan yang kita sampaikan itu tidak salah. Jujur teman-teman, kalau misalkan melakukan pembahasan seperti ini yang paling takutnya itu adalah salah. Tapi ya jujur dari pertama dari kalau dilihat dari segi ini, dari segi dari segi kenaturalan ya saya memang begini gitu kan. Wajar gitu kan kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Tapi yang penting kita jangan sampai salahnya fatal gitu ya atau menyinggung perasaan orang lain. Paling yang saya takutkan salah itu takutnya kurang tepat. Seperti ide konten sekarang ini kan, nah seperti yang sudah saya bahas tadi, itu pembahasannya agak kemana-mana, jadi agak nyambung juga. Tapi agak kemana-mana, tapi nyambung teman-teman ya. Nyambung dalam artian intinya
ide konten itu seperti itu kalau versi saya. Jadi intinya kesimpulannya tidak susah lah ya intinya. Ada, selalu ada, dan terkadang ada saja gitu kepikiran kalau ketika kita sedang di luar, kita sedang tidak pegang kamera, kita sedang melakukan aktivitas di luaran rumah seperti saya sedang mengamen, itu selalu ada untuk ide ya. Nah, untuk ide pembahasan sendiri seperti tadi, ada, cuma tapi harus dipikirkan dulu apakah ini nanti ketika kita rekam akan salah atau tidak, seperti itu. Jadi kita harus minimalnya mengecek dulu lah ya, mengecek dulu apa yang ingin kita bahas, apakah ini bisa tepat atau tidak, seperti itu. Itu untuk konten, ide konten yang saya alami, atau bagaimana ya, pengalaman saya dalam mencari ide untuk konten. Nah, sekarang untuk pengalaman konten di luar. Pengalaman konten di luar, saya yang biasanya paling paling merasa kesulitan itu ketika melihat respon orang-orang dari luar. Nah, ketika orang di luar itu kan kita ya kalau saya pribadi sudah jujur mengakui bahwa saya ini penyandang disabilitas. Jadi kalau saya pribadi itu sering sekali yang namanya ketika kita ngonten itu dipermainkan. Jadi ketika kita sedang fokus nih, misalkan ini ya, seperti kita sedang fokus seperti ini nih. Kalau misalkan ada nih, ini kebetulan ada orang yang jahil ya, itu bisa saja teman-teman melempar eh, botol ke kolam atau ke depan kita seperti itu. Intinya dia ingin sekali menjahili kita dan mengganggu konsentrasi kita. Itu yang saya alami, pernah kejadian seperti itu, atau orang itu berbicara berbicara yang mengganggu intinya untuk konten kita. Ketika kita itu konten pingin rapih dan pingin sesuai dengan apa yang kita inginkan, malah di luar dugaan teman-teman. Kenapa bisa dikatakan di luar dugaan? Karena ya itu tadi, ketika sedang fokus asik gitu kan konten, ketika sedang halo guys para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV, alhamdulillah kita saat ini sedang berada di alun-alun Malangbong. Tiba-tiba misalkan belentelang gitu kan, ada yang lempar botol, kan nggak asik teman-teman. Atau ada yang misalkan woi tes 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 gitu kan. Nah, seperti itu pernah saya alami teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat, bisa dicek di YouTube short saya, ada itu ya. Ketika saya sedang mengamen, ada yang bilang halo halo tes 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 halo halo, seperti itu. Nah, fungsinya orang itu ingin mengganggu ketika kita proses syuting atau ketika proses konten. Kan kalau biasanya orang ya, ketika melihat orang lain sedang konten, diem aja gitu kan. Meliatin orang gitu lagi konten, meliatin orang sedang berdialog dengan audiensnya si konten kreator ini atau para subscribernya. Itu yang biasa saya temui gitu kan. Malah saya juga suka begitu kalau ketika melihat orang konten. Ketika melihat orang konten, kita diam dan memperhatikan seperti itu. Oh gitu kan. Jadi kita juga punya ilmu untuk uh, kita ngonten. Kita itu harus seperti itu kalau ngonten gitu. Jangan malu-malu untuk berbicara di depan umum seperti itu. Itu untuk pengalaman yang kedua. Jadi pengalaman yang kedua itu ketika ngonten di luar ya, ketika ngonten entah itu di alun-alun Malangbong misalkan ya, atau dimanapun intinya saya berada. Hal yang saya paling khawatirkan adalah orang yang berusaha mengganggu konsentrasi kita atau mengganggu performa kita saat sedang ngonten. Jadi ketika kita ingin fokus membahas sesuatu atau menjelaskan sesuatu, orang di belakang kita itu malah mengkacaukan seperti itu atau mengganggu konsentrasi kita. Itu pernah saya alami teman-teman ya. Itu untuk pengalaman konten di luar. Terus apalagi ya teman-teman, pengalaman konten di luar sudah. Jadi intinya kesimpulannya begini ya teman-teman. Ini saya belum kasih kesimpulan untuk konten di luar. Untuk konten di luar biasanya saya sering mengalami gangguan lah intinya. Sekarang untuk pengalaman berikutnya adalah ide konten sudah, pengalaman konten di luar sudah.
sekarang itu oh ya, untuk respon orang-orang. Ini terakhir ya, untuk respon orang-orang, untuk respon orang-orang di sekitar ada juga yang memang menganggapnya kita itu serius, ada yang tidak itu. Ya seperti yang saya katakan tadi, ada yang memang berusaha merusak konsentrasi kita, ada yang memang tidak. Nah, kalau sejauh ini yang saya alami dan saya lihat respon orang-orang itu, ada yang memang dia ingin mengganggu kita saat syuting, ada yang memang eh, diam saja dan melihat gitu kan, hanya melihat dari jauh gitu kan, oh seperti itu dia syuting gitu kan, dia juga ternyata bisa syuting. Jadi teman-teman jujur, untuk respon orang-orang tuh terkadang ya ada yang nyebelin, ada yang apa namanya, saat kita ngonten itu ada yang memang menunggu, lalu ketika kita sudah selesai ngonten bertanya kepada kita, "Mau buat konten apa Mas?" Misalkan mau buat video YouTube atau video TikTok atau Facebook seperti itu kan. Ada yang bertanya seperti itu, ada juga yang ngeselin. Ngeselinnya itu ya itu teman-teman, ketika kita lagi syuting itu diganggu sama dia parah kan gitu, teman-teman ya. Itu untuk respon orang-orang. Jadi respon orang-orang tuh ada yang baik, ada yang tidak, ada yang nyebelin. Wah, pokoknya macam-macam teman-teman. Warna-warni itu ya respon orang-orang itu. Tapi alhamdulillah meskipun seperti itu, saya merasa tidak terlalu merasa terganggu dengan kehadiran mereka yang memang istilahnya kepo, tapi keponya itu secara berlebihan seperti itu ya. Oke, para subscriber, para penonton channel YouTube Zam Zam Zainuddin Channel TV, saya rasa sudah cukup. Buat teman-teman mungkin pesan-pesan kalau mau jadi konten kreator atau mau ngonten, intinya yang pemula-pemula atau yang baru pertama kali mengenal dunia konten, yang pertama belajar dulu berbicara di depan kamera, yang kedua pedekan dulu dirimu agar bisa berbicara di depan umum kalau memang kita harus konten di depan umum seperti itu ya. Jadi intinya kita harus pede, kita harus lepas gitu kan dalam ngonten di luaran apa namanya, di luaran rumah seperti itu ya. Abaikan gangguan yang ada teman-teman ya. Kalau bisa harus seperti itu dulu ya. Harus konsentrasi kita itu jangan terlalu jangan pecah seperti itu ya. Dan untuk satu lagi untuk teman-teman pesan, kalau mau ngonten carilah ide yang menurut kalian cocok dengan keinginan kalian. Misalkan ngonten seputar ngevlog atau hobi atau apa namanya, apapun itulah intinya untuk isi kontennya. Yang penting kalian jangan stuck, jangan kalian itu punya bahan konten tapi tidak berkepanjangan. Jadi begini, kalau ngonten di YouTube itu atau ngonten di manapun itu pasti kita akan berlangsung terus gitu kan sampai kita sukses. Itu kita harus ada ide untuk konten. Jadi intinya teman-teman sesuaikanlah isi konten dengan apa yang kalian suka. Jadi bisa dengan apa yang kalian suka atau memang keinginan kalian. Misalkan ingin konten seputar edukasi atau seputar kampung yang mungkin kampung ya kampung-kampung, kalau misalkan di daerah Sunda, kampung Sunda gitu kan yang bikin rindu akan kampung halaman seperti itu, terserah pokoknya isi kontennya, yang penting kalian nyaman dan mencintai apa namanya, isi konten kalian itu sendiri. Jadi intinya mencintai profesi lah ya, mencintai apa yang kalian jalani agar kalian tidak merasa bosan saat bikin konten seperti itu ya. Itu saja teman-teman ya. Oh ya teman-teman, satu lagi nih, saya jadi lupa. Untuk respon orang terkadang kalau semisalkan seperti ini ya, kita sedang bikin video apa reguler seperti ini, itu terkadang sering dikira orang yang lagi live streaming teman-teman. Wah, itu sering terkadang teman-teman ada yang nanyain kepada saya, "Kamu lagi apa kemarin? Lagi live streaming bukan?" Padahal bukan gitu kan, bukan bukan live streaming, membuat video reguler seperti itu ya. Oke, mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini.
kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Aduh, agak belepotan ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian atau memang kurang pas gitu kan didengarnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke ya. Itu saja teman-teman ya pesan-pesannya. Ingat yang pertama tadi untuk pesan saya, isi konten kalian itu harus sesuai dengan apa yang kalian suka. Jangan sampai kalian stuck di tengah jalan. Dan jujur itu juga yang saya alami sekarang itu karena saya stuck di tengah jalan teman-teman ya. Karena beberapa kendala ya teman-teman, pokoknya kendala itu pasti banyak ya karena kendala itu bisa dari mungkin handphonenya tidak bisa membuka YouTube atau bagaimana kalau kalian konten di YouTube. Itu saya pernah mengalami yang seperti itu ya teman-teman. Aduh, jadi ketambahan lagi nih teman-teman. Jadi itulah teman-teman, ada yang lupa tadi ya. Saya pernah mengalami yang namanya handphone tidak bisa membuka aplikasi YouTube dan akhirnya saya harus menunggu dan mengumpulkan biaya lagi untuk apa namanya bisa berkarya lagi seperti sekarang. Oke ya teman-teman, daripada kepanjangan, saya Zamzam Zainuddin dari Zamzam Zainuddin Channel TV, mohon undur pamit. Mohon maaf sekali lagi apabila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi saja ya karena memang agak belepotan begini ya bicaranya ya. Saya Zamzam Zainuddin dari Zamzam Zainuddin Channel TV, mohon undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video dan salam Zamzam Zainuddin dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Bye.